Penyakit kambing yang paling sering terjadi di kalangan peternak. Mari kita kenali masalah dan solusinya. Kambing merupakan salah satu hewan ternak yang populer di Indonesia, terutama karena daging dan susunya yang bernilai ekonomi tinggi. Tapi tahukah teman-teman semua jika kambing juga rentan terhadap berbagai penyakit? Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit kambing bisa menurunkan produktivitas, bahkan menyebabkan kematian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas berbagai penyakit kambing yang paling sering terjadi di Indonesia atau kalangan peternak, lengkap dengan gejala, penyebab, serta solusi mengatasinya. Simak videonya, jangan di skip. Penyakit yang pertama yang sering terjadi di kalangan peternak yaitu skabies atau gudi atau kudis. Skabies adalah penyakit kulit kambing yang sangat umum terjadi di kalangan peternak. Penyakit ini disebabkan oleh tungau kecil yang menyerang kulit kambing, yang menyebabkan gatal hebat dan kerontokan bulu. Kambing yang terkena skabies itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, kambing sering menggaruk badannya ke kandang atau pinggir kandang. Kemudian timbul luka-luka pada kulit, rambut rontok terutama di sekitar leher, kaki, dan perut. Kulit menjadi tebal dan kering. Nah, penyebab skabies pada kambing itu karena penyakit menular melalui kontak langsung dengan kambing lain yang sudah terinfeksi atau lingkungan kandang yang kotor. Kandang yang lembab dan jarang dibersihkan mempercepat penyebaran skabies. Solusinya yang dapat teman-teman lakukan, yang pertama, mandikan kambing secara rutin dengan sabun antiseptik. Gunakan obat skabies seperti ivermectin atau salep sulfur. Bersihkan dan disinfeksi kandang secara berkala. Yang terakhir, isolasi kambing yang sudah terinfeksi skabies. Yang kedua, penyakit yang sering terjadi di kalangan peternak yaitu cacingan atau helminthiasis. Cacingan adalah masalah yang sering dianggap sepele, padahal bisa menyebabkan pertumbuhan kambing terganggu dan penurunan berat badan menjadi drastis. Kambing yang mengalami cacingan itu ada beberapa gejala. Yang pertama, kambing tampak kurus meski teman-teman sudah memberi makan yang banyak. Bulunya kusam dan berdiri. Perutnya itu buncit dan kotorannya lembek atau mencret. Nah, penyebab kambing itu bercacingan adalah karena infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit yang hidup di saluran pencernaan kambing, seperti cacing hati, cacing perut, atau cacing usus. Untuk penanganannya, teman-teman bisa memberikan obat cacing secara rutin setiap 3-4 bulan. Teman-teman bisa menggunakan obat cacing albendazole atau levamisol. Yang kedua, jaga kebersihan kandang dan pastikan pakan tidak tercemar. Yang ketiga, hindari merumput di daerah basah atau berlumpur. Yang ketiga, penyakit yang sering menyerang kambing teman-teman semua yaitu pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia
pada kambing biasanya muncul ketika musim hujan atau pergantian musim. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan dan bisa berujung fatal. Kambing yang terkena pneumonia itu memiliki ciri-ciri. Pertama itu batuk dan sesak napas, hidung mengeluarkan lendir, nafsu makan menurun, dan suhu tubuh meningkat. Penyebab pneumonia pada kambing ini karena cuaca dingin, angin malam, dan ventilasi kandang yang buruk yang menjadi pemicu utamanya. Infeksi bakteri atau virus juga bisa menyebabkan kambing terserang pneumonia. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa memberikan antibiotik yang dianjurkan oleh dokter hewan setempat. Kalau saya biasanya memberikan oksiterasilin. Yang kedua solusinya, hangatkan kambing dengan selimut jika perlu. Yang terakhir, pastikan kandang kering, hangat, dan bebas angin. Yang keempat yaitu diare atau kambing mencret. Diare adalah penyakit kambing yang paling sering menyerang anak kambing atau kambing muda. Jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kambing itu dehidrasi dan meninggoy. Gejala kambing yang biasanya terjadi kalau diare: yang pertama, kotorannya cair, kadang malah berdarah. Nafsu makan hilang, tubuh lemas dan lesu. Dan yang terakhir, perutnya itu kembung membesar. Biasanya diare ini disebabkan oleh pakan yang tidak cocok, air minum tercemar, atau infeksi bakteri atau virus. Untuk solusinya, teman-teman bisa memberikan oralit atau air kelapa untuk mengatasi kambing dehidrasi. Ganti pakan ke yang lebih ringan seperti rumput hijauan muda. Jika parah, berikan antibiotik atau konsultasi dengan dokter hewan yang ada di sekitar teman-teman. Yang kelima yaitu masiditis atau radang ambing. Masiditis adalah radang pada kambing atau puting susu. Kambing betina, terutama yang sedang menyusui, itu bisa menurunkan produksi susu dan menyebabkan rasa sakit. Gejala umum jika kambing itu terkena mastitis: pertama, ambing, bengkak, dan terasa panas. Susu berubah warna atau keluar nanah, dan kambing gelisah saat disusui anak. Penyebab mastitis pada kambing itu karena infeksi bakteri akibat ambing kotor atau luka pada puting. Kambing yang tidak diperas secara rutin juga berisiko. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa mengkompres ambing dengan air hangat. Peras susu secara rutin. Berikan antibiotik lokal jika perlu sesuai anjuran dokter hewan teman-teman. Yang keenam yaitu penyakit ORF atau sariawan atau luka mulut. Penyakit ini dikarenakan virus yang menyerang bagian mulut dan bibir kambing. Meskipun bukan penyakit mematikan, tapi bisa membuat kambing malas makan dan akhirnya jadi kurus. Gejala jika kambing terkena ORF atau sariawan itu adanya luka atau sariawan di sekitar mulut, hidung, dan kaki. Kambing tidak mau makan dan terlihat lesu dan kurus. Penyebab penyakit ini karena virus yang sangat menular melalui kontak langsung atau peralatan makan yang sudah tercemar. Untuk mengatasinya, teman-teman bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, oleskan antiseptik seperti povidone iodine ke luka atau ke mulut kambing. Berikan vitamin dan pakan lunak. Yang terakhir, isolasi atau pisahkan kambing yang terinfeksi.
Nah, kesimpulan dari video ini, pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Satu hal penting dalam beternak kambing adalah menjaga kebersihan dan kesehatan secara menyeluruh. Banyak penyakit kambing yang sebenarnya bisa dicegah dengan langkah yang sederhana. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat mengupload videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.